Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana, perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin mempresentasikan tentang teori konsumsi dan perilaku konsumsi dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu konsumsi. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan manusia untuk menggunakan baik barang ataupun jasa secara berangsur-angsur atau sekaligus habis dipakai untuk memenuhi kebutuhannya. Islam memposisikan konsumsi sebagai bagian dari aktivitas ekonomi yang bertujuan mengumpulkan pahala menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Motivasi konsumsi dalam Islam pada dasarnya adalah maslahah atas kebutuhan dan kewajiban. Keperluan hidup manusia ini secara kualitas memiliki tahap-tahapan kepenuhan. Pemanfaatan konsumsi dalam kehidupan sehari-hari merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi, terutama untuk melakukan kegiatan langsung di masa mendatang. Bahkan, konsumsi sangat sensitif untuk dibahas karena banyak perbedaan di antara beberapa daerah. Sedangkan untuk beberapa hukum yang ada dapat dipakai sebagai pedoman kehidupan sehari-hari. Apa yang dikaruniai Allah kepada manusia sungguh banyak dan tidak terhitung. Allah sudah memberikan batasan apa yang perlu dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia. Tujuan utama konsumsi seseorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya mengonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi yang bernilai ibadah yang dengannya manusia mendapatkan pahala. Dalam ekonomi Islam, konsumsi dinilai sebagai sarana wajib yang seseorang muslim tidak bisa mengabaikannya dalam merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah dalam penciptaan manusia, yaitu merealisasikan pengabdian sepenuhnya hanya kepadanya. Adapun etika konsumsi Islam memberikan arahan kepada konsumen untuk melakukan aktivitas konsumsi sesuai dengan kebutuhannya, menghindari sikap berlebih-lebihan dan pemborosan. Selain itu, Islam pun menyeru agar dalam kehidupan bersikap sederhana serta menjauhi gaya hidup berlebih-lebihan, apalagi bermewah-mewahan. Prinsip konsumsi dapat dikendalikan oleh 5 prinsip dasar. Yang pertama, prinsip keadilan. Prinsip ini mengandung arti yang sangat penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang oleh ajaran Islam. Yang kedua, prinsip kebersihan. Prinsip yang kedua ini tercantum dalam kitab suci Al-Quran maupun sunnah tentang makanan. Hal ini baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Karena itu, tidak semua yang diperkenakan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan, makan dan minum yang bersih dan bermanfaat saja. Yang ketiga, prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan. Yang berarti janganlah makan secara berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas." Quran Surah Al-Maidah ayat 87. Arti penting ayat ini adalah kenyataan bahwa kurang makan dapat mempengaruhi pembangunan jiwa dan tubuh. Demikian pula, bila perut diisi secara berlebih-lebihan, tentu akan ada pengaruhnya pada perut. Yang keempat adalah prinsip kemurahan hati. Dengan menaati perintah Islam, tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Allah karena kemurahan hatinya. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Allah dengan keimanan yang kuat dalam tuntunannya. Yang kelima adalah prinsip moralitas, bukan hanya mengenai makan dan minum secara langsung, tetapi dengan tujuan terakhirnya, yakni untuk meningkatkan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Seseorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyertakan terima kasih kepadanya setelah makan. Yang selanjutnya, konsumsi dan kesejahteraan dalam Islam.
falah atau kesejahteraan dalam pandangan Islam menjadi konsep yang integral dan tidak terpisah dengan aktivitas konsumsi, di mana manusia dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan baik dan seimbang. Sebaliknya, falah tidak akan tercapai jika seseorang belum mampu menjalankan aktivitas konsumsinya dengan baik. Oleh karena itu, aktivitas konsumsi menjadi salah satu aktivitas yang penting dalam mencapaikan kesejahteraan. Sekilas dari saya tentang teori konsumsi dan perilaku konsumsi dalam Islam. Saya ucapkan terima kasih, lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.